Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar partner bicara semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita berjumpa dalam acara bicara, bincang asik bersama pakar. Dengan saya Fatira selaku moderator atau MC hari ini. Nah, kali ini tema yang diangkat berjudul Communication Skill with NLP. Nah, yang masih awam nih, NLP itu apa sih? Nah, nggak usah takut untuk bingung tanya sana sini karena kali ini kita kedatangan pakarnya NLP, yaitu Bapak Insinyur Hendrawan. Nah, mengawali acara hari ini, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Hendrawan. Halo, selamat pagi Pak Hendrawan. Selamat pagi Mbak Tira. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah Pak, mengawali acara kali ini, saya tanya-tanya sedikit ya Pak tentang NLP itu apa ya Pak ya? Boleh. Oke Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, NLP itu apa sih Pak? Singkatan dari apa? Oke. Mungkin saya sedikit cerita historinya ya. Jadi NLP sendiri sudah mulai ditemukan mulai tahun 70-an. Tahun 70-an. Jadi pada saat tahun 70-an itu ada dua orang terapis dunia yang sangat sukses, itu adalah Pak Fritz Perls dan Virginia Satir. Jadi kalau mereka yang nekunin terapi biasanya tahu nih dua nama ini. Nah, lalu ada seorang mahasiswa matematika yang dia sangat tertarik dengan rekaman video audionya dua orang terapis ini. Jadi itu Richard Bandler, seorang mahasiswa matematik, dan dia mempelajari karena basicnya matematika, dia mulai menganalisa apakah ini bisa diformulasikan sehingga tidak tergantung pada dua orang terapis ini, tetapi siapa saja bisa melakukannya dengan formula yang sama. Nah, lalu ada seorang profesor bahasa, John Grinder, yang tertarik dengan studinya Richard Bandler ini, dan dia bekerja sama lalu diformulasikan pola bahasa yang dipakai, bagaimana sehingga sebuah pola bahasa itu begitu efektif masuk ke dalam seseorang. Jadi lalu mereka menyebut namanya NLP, Neuro Linguistic Program. Jadi neuro artinya adalah otak, kerja otak, linguistik itu adalah bahasa, dan program adalah programming. Karena mereka basicnya adalah seorang pakar matematika, lalu mereka menciptakanlah ini. Jadi sebuah program untuk otak. Program otak dengan melalui formulasi bahasa. Kira-kira seperti itu, Mbak Tira ya. Oke Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, kemampuan komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita kembali ke teori dasarnya komunikasi, itu kan sebenarnya simpel sekali. Di mana komunikasi itu tidak hanya terkait dengan bahasa, tapi dengan gerakan tubuh, gesture, itu juga sebuah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik seperti apa? Adalah ketika kita mempunyai sebuah ide yang ada di dalam otak kita, dan itu seseorang yang kita ingin komunikasikan bisa menangkap 100%, maka itu kita anggap bahwa itulah komunikasi yang baik gitu. Caranya bagaimana? Sangat banyak sekali teori komunikasi, dan itu saya pikir setiap orang nanti bisa mempelajari sendiri. Dalam hal ini, kali ini saya melakukan pendekatan dari sisi NLP. Gitu ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Penerapan NLP sendiri cocoknya diterapkan dalam kondisi seperti apa Pak? Monggo. Jadi gini, ini bisa diterapkan di mana aja. Jadi nanti kita akan telusurin bagaimana teknik ini, ya. Nanti kita akan tahu, oh ternyata ini sangat simpel sekali dan bisa diterapkan di mana aja ketika kita mau berkomunikasi, begitu. Oke, baik. Jadi simpel ya penerapan NLP itu sebenarnya. Simpel sekali. Oke, jadi kalau mau tahu lebih lanjut, ikuti terus bicara saat nanti Pak Hendrawan menjelaskan lebih rinci tentang apa sih NLP itu. Tapi sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi,
saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan-ketentuan mengikuti acara webinar bicara. Yang pertama diantaranya, pastikan perangkat komputer atau laptop atau smartphone tersambung dengan jaringan internet stabil, serta memiliki aplikasi Zoom Cloud Meeting. Selanjutnya, selama webinar berlangsung, peserta diminta tertib dan teratur seperti mengikuti seminar offline. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir di link yang ada yang akan admin bagikan di chat box saat sesi diskusi untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang keempat, peserta dipersilahkan menuliskan pertanyaan di chat box. Selanjutnya, MC akan menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber. Yang kelima, peserta diminta untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Lalu yang keenam, dilarang menuliskan kata-kata yang menyinggung golongan tertentu atau berbau sara. Yang ketujuh, ketika masuk sesi foto virtual diharapkan para peserta untuk mengaktifkan video masing-masing. Dan yang terakhir, materi dan e-sertifikat akan dikirimkan via email ke masing-masing peserta yang telah terdaftar di link daftar hadir maksimal H+5 pelaksanaan webinar. Nah, sekarang kita sudah tahu panduan acara bicara. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini. Di antaranya yang pertama pembukaan acara, dilanjutkan dengan presentasi materi oleh Bapak Hendrawan, lalu lanjut ke diskusi bersama, foto virtual, dan yang terakhir penutupan acara. Selanjutnya kami infokan kepada para partner bicara yang ingin mendapatkan materi serta e-sertifikat, kami akan kembali pastikan untuk mengisi form daftar hadir yang akan dibagikan oleh admin di chat box saat segmen diskusi bersama dimulai. Oke, partner bicara sekalian, sekarang kita masuk ke segmen pertama, yakni presentasi materi. Di segmen presentasi materi ini, kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita, yakni Bapak Hendrawan. Tapi sebelum itu, saya ingin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Boleh di-share CV Bapak Hendrawan? Baik, Bapak Hendrawan, pendidikan lulus S1 Fakultas Teknologi Industri ITS Surabaya, pengalaman berkarir tahun 1994 bekerja di TTK Kogyo Jepang, lalu tahun 1995 bekerja di Bank Duta Jakarta sebagai analis officer, tahun 96 belajar Japanese culture dan production management di Sharp Japan, tahun 2000 belajar Monozukuri Production Management di Sharp Japan. Tahun 2005 Master Hipnosis dan Hipnoterapis. 2007 Master NLP. 2007 HRD Manager di PT Minda ASEAN Automotive. 2009 Learning and Development Manager di PT Sanggar Sarana Baja. Tahun 2015 Direktur di PT Cipta Permana Medika. Tahun 2015 sebagai Asesor Kompetensi LSPM SDM BNSP. Dan terakhir, tahun 2016, Direktur PT Art Teknik Prima Perkasa. Baik, itu tadi profil pembicara kita hari ini. Langsung saja kita persilahkan Bapak Hendrawan untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Tira. Sama Bapak. Ya. Baik. Oke. Selamat pagi semua. Semoga hari ini kita semua sehat. Materi hari ini kita bisa serap dengan baik karena ini komunikasi sebenarnya bukan hal yang baru ya buat kita. Sejak lahir kita sudah belajar komunikasi dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar ya. Dan mungkin kita sudah banyak juga belajar membaca buku, googling, ikut seminar mengenai komunikasi. Nah, tetapi hari ini agak sedikit berbeda karena kita akan melakukan pendekatan dengan NLP approach. Seperti yang tadi diterangkan, NLP ini lebih kita belajar mengenai pola program yang ada di otak manusia. Itu adalah yang dipelajari oleh NLP. Karena ketika NLP sendiri mulai digali, ditemukan oleh foundernya Richard Bandler dan John Grinder, beliau berdua ini mulai tertarik ketika ada dua orang pakar terapi itu selalu
ketika seseorang mempunyai masalah, mereka melakukan terapi, hampir 90% solving problemnya gitu. Padahal hanya dalam bentuk berkomunikasi atau yang sedang kita akan belajar ini. Artinya ada sebuah teknik komunikasi yang menurut mereka ini teknik komunikasinya sangat tepat. Tetapi bagaimana ketika orang lain melakukan teknik komunikasi terapi ini, apakah sama hasilnya? Nah, menurut Bandler, karena dia seorang mahasiswa matematika, ini seharusnya bisa dibuatkan sebuah formula bahasa, sehingga siapapun yang melakukannya itu akan mempunyai tingkat kesuksesan yang mendekati sama dengan Virginia Satir maupun Fritz Perls ini. Sehingga akhirnya Bandler dan John Grinder mulai melakukan studi, membuat beberapa analisa dan memformulasikan, akhirnya muncullah teknik-teknik yang dia sebut NLP. Apa NLP itu? NLP singkat dari Neuro Linguistic Programming. Artinya apa? Mereka mempelajari program otak manusia. Linguistik artinya selalu terkait dengan bahasa. Di mana bahasa ini kalau kita bilang bukan bahasa verbal saja, termasuk dengan bahasa non-verbal. Nah, hari ini karena mungkin materi kalau kita bicara komunikasi dengan NLP itu sangat luas, saya lebih nanti memfokuskan mengenai kalau kita bicara komunikasi, ada yang disebut rintangan komunikasi, barrier komunikasi. Sehingga sebuah komunikasi seringkali itu tidak efektif atau mengalami gangguan, sehingga apa yang mau disampaikan oleh pembicara tidak terserap dengan baik oleh yang dituju gitu. Nah, inilah disebut barrier ini. Nah, kenapa barrier ini muncul? Nanti kita akan belajar dengan teknik NLP. Baik, ini profil saya mungkin sudah tadi ya. Nah, setiap saya memberikan sebuah pembelajaran atau training, selalu saya bicara mengenai outcome-nya. Selesai sebuah training, kita sebenarnya mendapatkan apa sih? Apa yang diharapkan setelah selesai training ini? Nah, yang pertama adalah yang saya inginkan dengan selesai training ini nanti sampai jam 11 adalah peserta memahami dasar sistem pola kerja pikiran, berpikir. Bagaimana sih orang berpikir itu? Kenapa ketika sebuah trigger komunikasi atau bahasa disampaikan pada 1-5 orang di kelas, masing-masing mempunyai pendapat atau pendalaman yang berbeda. Nah, ini artinya masing-masing melakukan sebuah proses di dalam otaknya, sehingga akhirnya output yang dia dapatkan juga berbeda. Jadi, yang pertama outcome-nya adalah bagaimana memahami dasar sistem kerja pola berpikir manusia. Lebih dalam lagi daripada itu, nanti kita akan belajar bahwa ternyata setiap orang itu punya namanya internal filter. Jadi bahasa yang masuk ke dalam tubuh kita itu di-filtering oleh masing-masing orang. Filternya berbeda-beda. Nanti kita akan belajar kenapa, apa aja filter-filter itu. Lalu ada yang disebut meta model. Nanti kita akan belajar ya, meta model. Lalu berikutnya kita akan belajar mengenai VAK. VAK itu visual, auditory, dan kinestetik. Jadi setiap orang itu ternyata ada namanya sensory modality, artinya ada panca indera. Panca indera itu nanti dikelompokkan lagi menjadi 3, menjadi visual, auditory, dan kinestetik. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ini sangat pengaruh ke dalam apa? Pola pembelajaran setiap orang. Oke. Lalu berikutnya ini terkait dengan terapi sebenarnya. Jadi bahasa-bahasa itu yang muncul di sekitar kita, itu setiap orang mengalami dampak yang berbeda. Dampak yang berbeda yang mungkin disengaja oleh orang yang memberikan stimulus itu atau tidak disengaja. Nah, begitu banyaknya, seringnya kita mengenal atau mengalami atau mendapatkan pola bahasa di sekitar kita, seringkali itu membuat kita secara emosi terganggu, sehingga
perlulah kali ini saya perlu menjelaskan sedikit sebuah teknik terapi untuk menetralkan pola bahasa di sekitar kita yang membuat kita secara emosi terganggu, yang biasa disebut dalam NLP itu reframing. Begitu, ini adalah outcome training kita 4 ini, mudah-mudahan tercapai waktunya karena hanya sebentar ya, 2 jam. Saya coba menerangkan secara sekilas dan simpel. Baik, ini adalah kontrak belajar. Jadi kalau kita belajar, terutama terkait dengan NLP, itu satu yang harus kita lakukan adalah terbuka dan aktif. Karena itu nanti pada proses pembelajaran ini kita akan lebih sering interaksi ya. Mungkin baik peserta maupun moderator nanti boleh terlibat. Lalu nggak perlu malu-malu, jaim. Dan yang paling penting adalah kita harus respect each other ya. Respect, hormat kepada setiap orang yang mempunyai nanti ide-ide atau bagaimana dia melakukan interaksi, dia punya pola komunikasi seperti apa, pola pikir seperti apa, kita tetap respect semuanya gitu. Ya, ini yang pertama. Jadi saya sebut tadi kita harus berinteraksi. Nah, yang pertama adalah ini mengenai setiap orang pasti pernah berlibur ya. Saya pernah berlibur ya, atau holiday. Monggo silakan. Saya ingin ada 1-2 orang yang share mengenai sebuah momen berlibur yang mungkin the best buat dia, terbaik, paling berkesan. Silakan. Saya butuh sharingnya ini karena nanti selama 2 jam ini kita akan lebih banyak interaksi soalnya. Monggo Mbak Tira. Saya dulu kali ya Pak membuka. Paling berkesan ya liburan sekitar 4 tahun yang lalu mungkin ya ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah itu di situ saya pertama kali pergi ke gunung bersama keluarga saya dan saya kaget kawah Tangkuban Perahu itu besar sekali. Dan amazingnya apa ya? Mungkin karena kita tiba di situ subuh-subuh, jadi matahari terbitnya itu bagus banget Pak. Terus sempat foto bersama sama keluarga. Soalnya kita kan jarang sekali kita sekeluarga berkumpul semua kan karena sibuk. Ada yang sekolah, ada yang kerja. Bapak ibu saya juga sibuk kerja. Jadi saat cuma ada waktu 1 hari itu, yaudah kita mau kemana nih? Ya udah ke Bandung aja deh yang dekat. Ya udah akhirnya kita ke Tangkuban Perahu. Jadi benar-benar dadakan liburannya dan alhamdulillah disuguhin pemandangan yang indah banget itu. Alhamdulillah bagus banget. Itu tidak terlupakan saya. Terima kasih Mbak Tira. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang lain nggak mau sharing? Silakan. Ada beberapa kendala mungkin dari para peserta, banyak yang sedang di kantor Pak, jadi tidak leluasa untuk bicara secara langsung. Oh gitu. Baik. Saya bacakan ini dari Pak Bayu Pramono ya. Saya tidak bisa speak bebas karena sedang di kantor. Liburan berkesan waktu SMA naik gunung malam-malam, tapi tiba-tiba hujan deras, terus ada hewan-hewan serem. Akhirnya kamu turun lagi, nggak bisa bicara apa-apa. Oke. Nah, baik. Terima kasih nih, Pak Heru tadi ya? Pak Bayu Pramono, Pak. Pak Bayu ya, Pak Bayu terima kasih sharingnya. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Ini adalah sebuah pola komunikasi ketika Mbak Tira, Mas Bayu ini cerita mengenai pengalamannya. Oke. Nah, saya ingin tahu, ketika ada seseorang, atau katakan tadi lewat tulisan ya, Mbak Tira lewat verbal gitu ya, ada video terlihat mukanya gitu, menceritakan sebuah pengalaman atau berkomunikasi dengan yang lain,
itu apakah bisa merasakan tadi excitingnya seperti itu, bisa merasakan nggak? Iya, merasakan. Yang menceritakan merasakan, tapi yang mendengar dan sebagainya apakah bisa merasakan hal itu? Oh, iya sih. Belum tentu juga ya, Pak. Belum tentu kan, gitu. Nah, itu yang maksud saya bahwa ketika kita sebuah berkomunikasi, itu selalu ada namanya hambatan, ya, hambatan. Hambatannya macam-macam nih, ya. Ada hambatan berasal dari bahasa, ada yang berasal dari dirinya sendiri, ya. Apakah dari yang pembicara maupun yang mendengarkan. Contoh, Mas Bayu tadi bicara mengenai, wah saya ketemu binatang ini, gitu ya, exciting ya. Apakah kita sebagai pendengar atau yang membaca atau sebagai binatangnya apa? Kira-kira gitu. Paham nggak? Iya, iya. Oh nggak tahu. Saya artinya ada sesuatu dalam komunikasi itu yang belum tersampaikan, kan gitu ya. Itu. Tetapi pembicaranya merasa bahwa wah ini sudah cukup saya sampaikan. Apalagi kalau model dari pembicaranya ini adalah seorang visual. Seorang visual itu ketika dia mau menyampaikan sesuatu, ide, rencana dan sebagainya, itu gambaran imajinasinya itu sudah sangat panjang, lengkap sekali. Tetapi begitu banyaknya yang ada di imajinasi dia dan kadang-kadang merasa bahwa kawan bicaranya ini sudah paham, padahal belum disampaikan dengan lengkap. Nah ini kadang-kadang seringkali menjadi sebuah PR bagi mereka yang polanya nanti visual ya. Jadi banyak sekali dan saking banyaknya itu nanti cara bicaranya itu lompat-lompat biasanya. Gitu ya. Ini nanti kita akan belajar. Nah, demikian juga yang tadi di-share Mbak Tira mengenai, oh saya di Tangkuban Perahu nih, Tangkuban Perahu gitu ya. Saya melihat pemandangan dan sebagainya. Pemandangan apa? Kan nggak tahu orang. Ya, apa yang membuat menarik di pemandangan itu dan sebagainya. Nah, ini saya hanya ngasih contoh bahwa inilah sebenarnya yang ada dalam sebuah komunikasi. Apa yang semua yang ada di dalam benak pembicara belum tentu tersampaikan dengan baik. Ya, oke. Yang kedua, silakan. Dengan gambar ini, apa sih yang muncul di benak kita? Sedih. Sedih. Sedih meretusu mungkin. Sedih ya. Terus yang lain mungkin bisa dibacakan kalau ada yang ditulis. Oke, mungkin dari partner bicara lain ada yang mau menyampaikan lewat pesan chat, boleh saya bacakan nanti. Mungkin, oh, kata Pak Bayu Pramono minta dikasihanin, Pak. Terus katanya Pak Ademadi Prasetya, anak bule bermata biru. Oke, Terus baik. Pak Biswanto sedih dan menangis, katanya. Terus Pak John Harry bilangnya mellow. Ya, oke. Kalau kita coba pahami ya logika kita sendiri, ketika kita melihat sebuah gambar, itu sebenarnya gambar itu memberikan komunikasi kepada kita, ya. Nah, seringkali kita nggak paham sebenarnya ketika gambar itu dibikin atau diambil apa sebenarnya esensinya yang mau dikomunikasikan, gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang suka melukis itu kan dia suka sekali melihat lukisan-lukisan yang dia merasa bahwa ada sebuah komunikasi yang mau disampaikan oleh pelukisnya, gitu. Nah, dalam hal ini gambar ini mungkin karena di situ ada air mata, ada sedikit merenung, gitu ya. Sehingga ketika yang membaca, melihat itu langsung merasa bahwa yang mau dikomunikasikan dengan foto ini adalah kesedihan, melo, gitu ya. Mengapa bisa muncul itu? Mengapa bisa muncul itu? Itu adalah buah dari kerja yang berproses di otak kita. Artinya apa? Karena kita selalu kalau melihat orang yang ada air matanya, tatapan matanya seperti itu, mereka itu biasanya sedih.
gitu ya. Mereka biasanya sedih, sehingga akhirnya apa? Otak kita melakukan namanya generalisasi. Mengeneralisasi sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari nih, kita dengan rekan kantor, dengan orang tua, dengan teman, ketika dia mempunyai sebuah gesture tertentu, dia tidak ngomong nih, tapi gesturnya tertentu itu kita langsung dek bilang, oh si A begini nih, si B begini nih. Kenapa begitu? Karena pengalaman kita bicara biasanya begitu. Padahal apakah benar begitu? Belum tentu, ya. Contoh nih pagi-pagi, anak yang biasanya riang nih ya, teman kerja kita biasanya riang, datang ke tempat kerja. Kok sedih, kelihatannya diem gitu ya. Nah, mungkin di teman kerja di situ ada 3 orang, yang satu merasa bahwa, waduh, ini sedang ada masalah berat di rumah nih, gitu ya. Kok dia diem, ditanya nggak jawab dan sebagainya. Yang satu dalam otaknya mulai bekerja berpikir, wah si A ini kayaknya dia marah nih sama saya nih. Mungkin ada apa ya, apa yang membuat saya marah gitu. Yang si C cuek aja dia. Emang kadang-kadang dia orangnya gampang bete kok. Emang gua pikirin. Nah, gitu ya. Nah, 3 orang itu bisa mempunyai pendapat yang berbeda. Gesture ini mengkomunikasikan sesuatu. Tetapi yang menangkap 3 orang, otaknya bekerja sendiri-sendiri dengan hasil yang berbeda. Padahal ya jelas-jelas 3 ini pasti tidak sama, dan jelas-jelas kita harus mengkonfirmasi kepada lawan bicara kita atau yang memberikan, yang sending tadi, apa sih sebenarnya kenapa. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita kadang-kadang kesulitan melakukan konfirmasi, sehingga akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran, ya, padahal itu adalah pembenaran. Akhirnya yang tadinya dia tidak melakukan sesuatu konfrontasi, yang melihat menganggap itu adalah konfrontasi, akhirnya marah-marahan, bingung asalnya dari mana nih kok marah, padahal cuma asalnya dari gesture aja yang tidak dikonfirmasi, ya. Oke, next, silakan dilihat ini. Menurut Anda semua masing-masing yang ditangkap apa dengan gambar ini? Silakan. Kalau menurut saya pesawat terbang di atas awan. Oke, pesawat terbang di atas awan. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, yang lain boleh ditulis di chat box, nanti saya bantu. Atau mungkin ada yang mau open nih? Boleh, silakan open. Kayak tadi ada suara-suara bocor. Mau ngomong tapi malu-malu. Oh, ini banyak yang ini Pak lewat chat. Ada Pak Bimo Satrio Utomo bilangnya pesawat berjalan. Pak Bayu Pramono pohonnya terlalu tinggi bahaya. Pesawat yang sudah berhasil terbang juga dari Pak Miswanto. Terus Pak Slamet Harun bilang awan di samping pesawat terbang. Terus Pak Didi Rudi juga menyampaikan pesawat terbang rendah. Baik. Nah, ini gambar ini sering saya pakai dalam training komunikasi. Ada beberapa orang yang merindukan untuk pergi ke tanah suci gitu ya. Dia bilang, Pak, ini pesawat sedang menuju ke Arab nih Pak, naik haji gitu. Ada yang bilang, Pak, ini sesuatu perjalanan yang mewah sekali. Nah, kenapa begitu? Yang satu memang dalam pikiran dia sedang ngebet ingin ke tanah suci, atau dia punya pengalaman ke tanah suci yang mengesankan buat dia, sehingga ketika dia melihat pesawat ini langsung teringat memorinya. Oh, ke tanah suci. Ada yang melihat bahwa, oh ini perjalanan mewah. Kenapa? Karena tidak terlalu sering, atau mungkin jarang sekali, atau mungkin belum pernah dia naik pesawat. Gitu ya. Ada yang ketika melihat gambar ini, dia langsung, Pak, saya kok ada rasa takut ya. Kenapa begitu? Karena dia melihat ini adalah sebuah ketinggian. Sedang di dalam dirinya itu, dia punya fobia ketinggian. Nah, seorang terapis, karena saya memang mendalami terapis ini, biasanya mencoba menangkap apa pola yang ada di pikiran tersebut. Yang menarik buat saya adalah tadi teman-teman ada yang melihat
buah, dan pohon ini. Menarik buat saya karena biasanya selalu yang muncul dari peserta itu adalah pesawatnya. Ya, tadi Pak Bayu Pak yang notice. Ya, ini luar biasa Pak Bayu nih bisa melihat di luar pesawat ini. Artinya kita kadang-kadang terhipnotis pada sesuatu yang utama gitu. Di luar itu kita kayaknya kayak nggak melihat. Ataupun kalau melihat karena merasa itu tidak sesuatu yang tidak penting, akhirnya terlewatkan. Ya, nah banyak kejadian dalam lingkungan sehari-hari, dalam pola komunikasi mau verbal maupun non verbal, kita kadang-kadang mencari sesuatu dalam percakapan itu yang itu buat kita lebih utama. Ya, jadi dalam komunikasi kita cari sesuatu yang lebih utama dan itu yang kita ingat. Yang lainnya kita melakukan deletion misalnya, menghilangkan, memenggal dan sebagainya. Ya. Nah, ini sekarang ini kan lagi maraknya medsos nih ya. Medsos. Pers ini kadang-kadang paling suka melakukan pemenggalan-pemenggalan seperti itu. Jadi sebuah cerita utuh dipenggal, sebuah kalimat utuh dipenggal dan sebagainya sehingga akhirnya terjadi namanya distorsi, penyimpangan ya. Nah, kita tadi sudah bicara mengenai 3, ada generalisasi, ada deletion, pemenggalan, dan ada distorsi. Yang ini nanti kita akan coba lihat lebih jauh, karena mungkin selama ini adalah sebuah pola komunikasi yang kadang-kadang kita pakai ini. Dan kita lupa bahwa di situ bisa mengaburkan makna, bahkan bisa membuat makna itu berbeda sama sekali. Gitu ya. Oke, silakan. Komentarnya melihat ini. Apa yang dilihat? Apa yang muncul di perasaan? Mama soalnya masih susah ya Pak. Apa itu? Topeng bermuka 2 kalau menurut saya. Bermuka 2 ya. Apa yang dirasakan lihat itu? Coba Pak Didi Rudi, monggo Pak, open mic Pak. Ada. Apa ya? Topeng bermuka 2 dengan keruwetan Pak Hendrawan. Oke. Ada sebuah perasaan nggak muncul dengan melihat gambar itu? Takut ya, karena bermuka 2 itu. Ya, ya. Saya coba baca. Monggo Pak Didi, silakan. Ya, lebih mengarah ke agak misterius Pak Hendrawan. Oh, iya. Oke. Serius ya. Oke. Kesan misterius ya Pak. Saya coba ini ya, membantu share teman-teman yang coba menulis jawabannya di chat box. Kalau menurut Pak Bimo Satrio Utomo itu seperti 50 Shades of Sorrow Face, terus Pak John Henry bilangnya hitam putih, lalu Ibu Amanda bilangnya monokrom atau hitam putih, Pak Bayu Pramono bilangnya misterius, ada misi tertentu, waduh misi. Lalu Ibu Teresia Tanti bilangnya setiap manusia ada 2 sisi, ada hitam dan putih. Baik. Oke, terima kasih sharingnya, luar biasa ini ya. Baik. Jadi inilah potret yang sehari-hari kita lihat bahwa ketika kita memperlihatkan sebuah gesture itu orang lain itu membaca dengan berbagai macam tafsiran sendiri-sendiri. Ya. Kadang-kadang katakanlah ya, saya nih yang sudah mungkin anak sudah 3 gitu ya. Pulang ke rumah itu kadang-kadang capek ya, kerja capek sana sini. Oke, pulang ke rumah dengan gesture yang mungkin saya sendiri tidak tahu gesture saya seperti apa gitu. Tetapi anak membaca itu gesturnya dan mereka bertiga itu bisa mengartikan berbeda-beda mengenai bapaknya. Ada yang dia lihat bapaknya ini perlu teman. Ada yang lihat bapaknya ini banyak masalah, stres di kantor gitu ya. Ada yang merasa bapaknya ini fine-fine aja. Saya mau main sama bapak ini gitu. Masing-masing berbeda sekali. Dan nanti di dalam NLP itu mengenal yang namanya anchor ya, anchor. Sebenarnya kata anchor ini ada di NLP, ada di hipnosis ya. Kalau yang pernah belajar hipnosis juga ada yang namanya anchor. Anchor itu begini.
Ketika ada sebuah kejadian yang membuat emosi kita memuncak, katakanlah bahagia atau kesedihan, kemarahan, kecemasan, apapun itu ya, yang memuncak gitu. Pada saat itu ada sesuatu yang men-trigger itu masuk ke bawah sadar kita. Misal nih, ada dua orang muda-mudi ya, dua orang muda-mudi ini pacaran, gitu ya, pacaran. Kalau pacaran kan maunya seneng ya, Mbak Tira ya. Nggak ada yang pacaran tuh sedih kan gitu. Nah, mereka berdua ke kafe lah ya, pergi ke kafe nih, makan nih, yuk kita makan, dinner gitu ya, dinner part apa, candle dinner gitu ya. Gitu. Suatu waktu tiba-tiba ada musik yang terdengar. Kan kalau kafe ada musik ya, ada musik terdengar. Musik terdengar. Begitu musik terdengar itu, si cewek tiba-tiba dia bad mood. Tiba-tiba aja dia bad mood. Bad mood. Loh, namanya suasana yang romantis ini langsung hilang seketika gitu. Loh, kenapa ini kok bisa begini? Dua-duanya nggak tahu. Salah saya apa yang kan gitu ya, yang Mbak Tira ya. Salah saya apa beb gitu. Nggak ada kok, tapi tiba-tiba saya bad mood aja. Kenapa gitu? Nah, itulah yang kadang-kadang tanpa kita sadari, ada sesuatu yang meng-anchor di dalam kita, itu tiba-tiba mau keluar simptomnya. Contoh gini, pada suatu masa dia sedang dalam suasana yang tenang, rileks gitu, ada berita bahwa orang tuanya meninggal, si cewek ini. Orang tuanya meninggal pada saat dia mendengarkan lagu itu. Nah, ketika dia mendengar berita orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, maka itu adalah sebuah emosi yang sangat memuncak, peak emotion, dan di-anchor oleh lagu itu. Masuklah di dalam bawah sadar dia, kondisi dia sangat sedih pada saat dengar lagu itu. Sehingga apa? Ketika dia lagi suasana romantis tadi, begitu dia lagi mungkin rayu-rayuan gitu ya. Terus dengar lagu tadi, langsung ke anchor yang keluar di bawah sadarnya adalah rasa sedih tadi. Jadi rusaklah suasana itu. Nah, itu hanya satu contoh sebuah anchor dari pendengaran. Ada anchor yang dari penglihatan dan sebagainya. Nah, ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang sesuatu mengangker kita, gesture kita itu muncul tanpa kita sadari, gitu ya. Yuk kita lanjut. Atau sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kita santai aja ngobrol. Sepertinya komunikasi sudah biasa kita lakukan kan, gitu. Sepertinya lanjut Pak. Ya oke, kita lanjut ya. Okay. Nah ini yang paling enak nih, apa yang muncul dari yang lihat gambar ini? Monggo silakan. Masakan udang pete seger, enak. Oh, ada rujak juga di sini. Ya, apa yang dilihat? Pedas. Terus? Pedas. Panas. Panas? Lagi, kan kalau habis kepedesan tuh bawanya minum air es. Oke. Ya, Pak Didi, ayo dibantu Pak. Sedap dan nikmat. Ada pete. Oh, nikmat ya. Ada lagi mungkin yang mau open mic? Nih saya bantu baca ya Pak. Dari siapa nih? Sebentar. Dari Pak Bimo Satrio. Katanya makanan enak namun membahayakan. Membahayakan, oke. Iya. Pak Miswanto bilangnya enak saat lapar. Pak Adam Adi bilangnya ada pete. Waduh, kayaknya kesenangannya pete nih. Pak Hardiman, kuliner bisnis. Pak Slamet Harun bilangnya masakan enak dan sedap. Bu Teresia Tanti bilangnya enak, seger, mau makan katanya. Terakhir Pak John Harry bilangnya promo menu hot katanya. Waduh, masih jam 9:30 nih Pak, belum jam makan siang. Coba, ada nggak yang langsung terasa di lidahnya ya? Pedas. Terasa nggak? Iya. Merasakan sesuatu, mungkin asamnya, mau pedesnya. Ada nggak begitu? Iya sih. Selera aja Pak Hendrawan.
Menggugah selera aja, Pak. Menggugah selera ya. Rasanya belum. Rasanya belum. Nah, coba lihat, hanya dengan melihat gambar saja itu sudah muncul selera kita. Hanya dengan melihat gambar saja, ada yang bicara, oh, udah bahaya nih Pak, bahaya nih. Mungkin mahnya langsung kerasa, mahnya nggak enak gitu ya. Ada pete di situ, wah, jangan-jangan nanti habis makan saya pusing ini, ya. Ada yang mungkin rasa pedesnya, asamnya ada di mulut gitu ya. Nah, ini yang disebut mind body connected, Pak. Mind body connected. Jadi trigger-trigger di luar itu bisa memberikan masuk kepada mind kita, otak kita, dan bereaksi pada tubuh kita. Langsung kepikir nih, wih, kok perut saya mulai nggak enak nih. Oh, lidah saya kok ngerasain asam, enak-enak, pedes gitu ya. Itu namanya mind body connected. Artinya apa? Di dalam kondisi sehari-hari kita bereaksi, tubuh kita bereaksi dan sebagainya, itu adalah buah dari pikiran kita. Dari mana pikiran itu masuknya sebuah trigger? Dari panca indera kita, dari 5 panca indera kita. Nah, apakah sama tidak? Karena nanti terkait dengan pengalaman, terkait nanti dalam apa pola kita, apa kita orang V, orang A atau orang K ya. Orang visual beda dengan orang auditori beda dengan kinestetik dan sebagainya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut ke sana ya. Oke, saya lanjut. Ini adalah sebuah kata-kata yang sangat populer di NLP. The map is not the territory. The map is not the territory. Ini yang harus ditekankan ketika kita bicara mengenai NLP. Bahwa apa yang ada di luar kepala kita itu tidaklah sama dengan apa yang di dalam kepala kita. Jadi di luar dan di dalam itu berbeda. Contoh begini. Ketika kita bicara mengenai peta Jakarta lah ya, peta Jakarta. Dulu ya. Kita bicara peta Jakarta. Seakan-akan kalau kita itu pegang peta Jakarta, kita tahu namanya Jakarta. Ketika kita pegang buku mengenai suatu suku, seakan-akan kita benar-benar paham mengenai suku itu, budayanya dan sebagainya. Padahal dalam NLP menjelaskan bahwa the map is not the territory. Apa yang Anda ketahui melalui hal itu, buku, peta, dan sebagainya, itu tidaklah sebenar-benarnya yang ada di daerah itu. Contoh, umpamanya, ini yang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Kalau saya bicara ke teman-teman peserta training kayak gini ya. Contoh nih, Anda ada yang tahu nggak mengenai mall apa yang terkenal di Jakarta? Yang di Casablanca itu? Kokas. Oh iya. Kokas ya. Pasti sudah pernah ke Kokas semua ya? Saya belum, Pak. Pak Tira udah pernah ya? Belum. Belum. Bogor ke Kokas jauh, Pak. Kalau di Bogor apa Bogor? Botani. Botani ya, Botani Square ya. Udah berapa kali ke sana Mbak Tira? Wah, nggak dihitung Pak, dari pertama Iya. buka kayaknya. Berarti Mbak kenal banget ya? Oh iya dong. Nah, Tempat mana beli baju di mana udah tahu. Pertanyaan saya nih Mbak Tira, di lantai 2 itu jualan apa aja? Oh, lantai 2, wah inget nih, jual baju, ada ini juga Serambi Botani tuh, punyanya IPB, ada lagi kalau nggak salah, itu toko jam tangan, tapi saya lupa Oke. toko apa. Saya mau nanya lagi, yang jual itu namanya siapa? Nggak hafal. Nggak kenalan dulu saya. Padahal
tadi kita merasa sudah tahu gitu. Iya. Nggak sering gitu. Tapi ditanya satu aja. Yang jual siapa namanya? Nggak tahu kita, ya. Itulah the map is not territory. Berarti ketika kita menganggap kita sudah tahu sesuatu, ingatlah bahwa di situ banyak hal juga yang kita tidak ketahui gitu. Ini selalu diingatkan oleh NLP. The map is not the territory. Ketika kita merasa kita sudah tahu sesuatu, ingat bahwa banyak hal yang kita tidak tahu di situ. Demikian juga dalam komunikasi. Dalam sebuah komunikasi kita anggap bahwa saya sudah menyampaikan dengan benar kok, dengan baik kok. Ingat bahwa di dalam itu kita belum tahu seberapa penerimaan dari lawan bicara kita. Itu ya, itu the map is not the territory. Oke, kita lanjut. Nah, ini sederhananya sebuah komunikasi ya, semua orang udah tahu nih. Ada transmitter, ada receiver, ada bahasa yang disampaikan. Bahasa ini bisa verbal, bisa non-verbal. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Ini yang tolong hati-hati, kita belajar dari gambar tadi. Kadang-kadang kita melakukan transmisi ke sekitar kita yang tanpa kita ketahui. Ya, tanpa kita sengaja. Simpel, inilah komunikasi. Sebuah message, kita transmit, ada yang menerima. Oke. Tetapi ternyata dalam perkembangannya itu tidak sesimpel tadi. Ini adalah sebuah komunikasi proses model yang lebih lengkap gitu ya. Jadi ada sebuah sender, dia mengencode message yang mau disampaikan yang ada dalam otaknya, disampaikanlah dalam bentuk bahasa yang dia pilih. Dalam bentuk kata-kata kalimat yang dia pilih. Lalu di situ ada receiver. Receiver begitu menerima, dia akan mengencode juga berdasarkan yang dia ketahui. Nah, ingat di dalam komunikasi ini selalu ada yang namanya barrier. Barrier ini ada yang saya sebut di eksternal maupun internal barrier. Eksternal mungkin bisa lingkungan yang bising, ya. Internal bisa tadi kita bicara mengenai pengalaman hidup, ya, ada faktor suku budaya dan sebagainya, bahasa dan sebagainya. Maka pihak receiver dia harus melakukan feedback. Benar nggak sih ini maksud Anda? Nah, proses ini akan berulang-ulang. Dia sampaikan, lalu di feedback oleh yang receiver. Benar nggak kayak gini? Ini harus terjadi. Permasalahannya kadang-kadang pihak sender ini itu tidak pernah atau jarang melakukan konfirmasi. Apakah benar yang bersangkutan sudah mengerti apa belum? Paham apa belum? Contoh nih, kalau saya dulu pernah kerja di factory ya, di factory. Di factory itu yang namanya pekerja, operator, itu kan kadang-kadang memang bandel-bandel ya, bandel-bandel gitu. Dan ketika kita melakukan perintah, kadang-kadang ada yang suka ngeyel gitu, ngeyel. Nah, pihak sender ini demi apa? Demi agar tugasnya selesai menyampaikan sesuatu itu, ya udah setelah itu, wes pokoknya sudah saya sampaikan, udah ya, ditinggal. Sementara yang menerima ini belum tentu sudah paham atau agree gitu ya, sehingga apa? Karena nggak jelas yang memberikan instruksi itu karena sudah malas ngomong sama operator bersangkutan, operatornya juga ini apa sih maksudnya? Ya udah saya lakukan aja sesuai dengan kemauan saya. Akhirnya apa? Tidaklah terjadi ya sesuai yang diinstruksikan gitu. Kenapa? Karena ada rasa segen. Kadang-kadang kita bisa membaca, ya. Kamu ngerti nggak? Ngerti. Padahal kita tidak bisa baca nih, ngerti karena malas diomongin terus ataukah benar ngerti gitu kan. Nah, ini yang sebagai seorang komunikator kita harus memastikan benar-benar kamu ngertinya apa sih? Nah, gitu. Demikian juga dalam training gitu ya. Training kadang-kadang kan gini, dibilang orang itu paling bisa fokus ya, fokus terus-menerus. Itu
kalau dia stamina-nya kuat, itu 30 menit. Setelah 30 menit fokus itu biasanya ambiar lagi. Dia nyari sesuatu di luar itu, terus balik lagi ke fokus tuh. Ya, jadi kalau seorang pembicara terus-menerus ngomel dalam waktu 2 jam, 4 jam, percayalah, paling berapa persen nih bisa disampaikan yang masuk ke otak kan gitu ya. Nah, untuk itu perlulah namanya konfirmasi penegasan, gitu ya. Ini simple, ini semua orang udah tahu mengenai communication process model. Nah, sekarang saya bicara mengenai internal representation. Representasi internal, artinya setiap orang itu di dalam otaknya itu ketika ada sebuah trigger, ada sebuah inputan, ada sebuah komunikasi dari luar, baik verbal maupun non-verbal, dia langsung berproses di dalam dirinya. Dia akan fokus pada apa yang mau dia fokuskan. Berdasarkan apa? Macam-macam nanti ya. Mengapa orang lebih suka fokus ke hal tertentu saja ya? Apakah karena sesuatu kepentingan ataukah memang internal proses dia yang seperti itu? Ini nanti biar dibaca sendiri ya. Saya terangkan mengenai ini aja. Jadi kita bicara mengenai internal filter. Inilah internal filter. Jadi ketika sebuah trigger masuk ke dalam otak kita, itu langsung diproses di dalam otak kita. Inilah yang dipelajari oleh NLP. Jadi ketika kita bicara dengan seseorang, kita harus paham mengenai orang tersebut. Kita harus paham bagaimana kita bisa masuk ke dalam orang itu. Itulah keahlian dari terapis-terapis seperti tadi, seperti Virginia Satir itu ya. Nah ini yang dipelajari oleh si Blender gitu ya, dengan Blender. Kenapa kalau dia ngomong orang itu langsung bisa paham? Kenapa langsung bisa nerima? Kenapa kalau dia bicara si A, si B, si C kok beda-beda cara ngomongnya? Ya, kenapa begitu? Ternyata seorang terapis yang ulung itu dia sudah langsung bisa dengan beberapa trik itu dia bisa tahu bahwa oh si A ini begini orangnya, si B begini, si C begini. Dia langsung mencoba memahami internal filter orang tersebut. Di mana kemampuan inilah menjadikan mereka sebagai ahli komunikator, sebagai ahli terapis. Nah, ini mari kita coba pelajari bersama-sama, gitu ya. Pertama, di internal filter itu ada yang namanya meta program atau meta model. Ini macam-macam ya. Hari ini saya akan bicara cuma 3 aja. Ada distorsi, generalisasi, dan delusion, gitu ya. Yang tadi kita sudah belajar tadi. Oh, orang kalau lihat orang nitiin air mata, secara general artinya orang itu sedih. Gitu ya. Kalau orang, oh dia katakanlah mukanya bersungut-sungut gitu ya, artinya dia marah ya. Nah, kepada siapa? Nah ini yang belum jelas ya. Kepada siapa nih? Jangan-jangan kepada saya, jangan-jangan kepada orang lain dan sebagainya. Nah ini yang harus kita tarik tahu karena ada sesuatu yang hilang di sini, delusion, hilang. Yang kita harus tahu kepada siapa. Nanti kita akan baca lebih lanjut ya. Terus di internal filter orang itu ada yang namanya bahasa. Ada yang namanya bahasa. Bahasa setiap suku mungkin mempunyai ada kata yang sama tapi maknanya berbeda. Contoh, di sini ada yang dari suku Jawa. Ada siapa suku Jawa? Ngacung? Saya Pak. Oh, Mbak Tira di Jawa. Ya, oh, Jawa Pak Didi. Timur. Pak Didi juga ya Jawa, Pak. Jawa mana, Pak? Boleh open mic, Pak. Dari mana, Pak Didi? Saya dari Brebes, Indrawan. Dari bawang sama telur asin. Oh, Brebes. Oh, enak banget itu, Pak. Telur asin Brebes itu. Telur asinnya enak ya, Pak. Aduh, kalau lebaran saya sering lewat situ, Pak. Beli telur asin ya. Hampir
Baik, baik. Ada yang dari Sunda, suku Sunda? Ibu Ian itu ngacung Ibu. Open mic Bu, dari Sundanya dari mana Bu? Saya Pak Sunda, Pak. Sunda banget. Dari mana Ibu? Saya dari Kuningan, Pak. Dari Kuningan, baik. Oke, Bu, kalau di Sunda kita minta anak tolong beliin buah, tolong beliin buah ke anak gitu ya. Itu biasanya yang dibeli apa Bu? Mangga. Mangga. Baik. Coba kalau Mbak Tira disuruh orang tua, Mbak Tira, tolong beliin buah. Apa yang dibeli? Aduh Pak, maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa. Aduh, aslinya itu orang tua saya yang Jawa, tapi saya lahir di Bogor Pak. Orang Cikaret ya. Jawa palsu nih saya Pak. Pak Din, tolong dong Pak. Dari bahasa itu, tahu Anda, kalau orang Sunda, kebetulan istri saya Sunda asli. Dulu sering banyak cerita dengan mertuanya, dengan ibu saya gitu ya. Ceritanya banyak hal itu karena bahasa ya. Nah, kalau Sunda, beli buah pasti mangga. Sementara ibu saya mau bikin ini kok apa namanya minuman tuh kan ada buah yang buah-buahan yang dicaca-caca itu ya. Sop buah gitu, es buah gitu ya. Buah gitu ya. Istri saya disuruh tolong, kan namanya Ayu istri saya, yuk beliin buah, yang dibeliin mangga semua. Loh kok mangga semua? Ya kan ibu bilang beli mangga, beli buah. Loh, kok belinya cuma mangga? Loh, iya karena orang Sunda mangga itu buah. Kan gitu. Kalau di Jawa, buah itu tanya lagi, buah apa? Kan gitu. Ya, begitu. Nah, ini ada satu lagi ini yang sangat berbahaya antara Jawa dan Sunda nih. Sangat berbahaya ya. Ini seringkali membuat keributan internasional ini. Gitu. Contoh begini, antar mertua ya, antar mertua ini, Jawa sama Sunda. Yang mertuanya yang dari Jawa bilang gini, monggo didahar. Itu orang mertua dari Sunda itu langsung marah-marah itu dibilangin monggo didahar. Karena kasar. Uang ya harusnya ya. Mangga dituang, mangga gitu. Iya. Di dahar itu kasar banget. Iya, jadi kalau di Sunda dahar itu kasar sekali. Sementara kalau di Jawa itu udah halus. Nah, ini kan bahaya perbedaan bahasa ini. Ya. Ini menjadi filter di dalam kita. Begitu kita di trigger sebuah bahasa yang dalam diri kita itu, kita langsung berpikir ini maksudnya, kan gitu. Nah, ini berbahaya ya, berbahaya sekali. Jadi, kita harus paham kalau kita bicara, apalagi dalam sesi yang penting, siapa yang kita ajak bicara. Jangan-jangan dari segi bahasa ada yang tidak boleh kita ucapkan, gitu ya. Karena nanti men-trigger internal filter dia menjadi sebuah reaksi yang tidak kita harapkan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah mengenai yang paling banyak nih ya, itu adalah mengenai belief. Belief itu kepercayaan, ya, kepercayaan. Contoh ini, mohon maaf sebelumnya nih ya, kalau ada yang merasa nggak pantas, ini mengenai kepercayaan ini termasuk dalamnya agama nih, agama. Contoh nih, kita ajak, mulai saya Islam nih, saya Islam. Ada temen nih, saya ajak, yuk kita jualan yuk. Di mana? Kita jualan di gereja sana kayaknya banyak yang jamaahnya itu nanti kalau selesai mereka belanja gitu ya, belanja gitu. Loh, ketika saya bicara mengenai gereja, karena yang bersangkutan ini kan mungkin fanatik ya dalam agamanya. Ketika saya bicara gereja, itu langsung di internal filter dia, langsung bicara bahwa ini nggak pantas, ini nggak boleh, ya langsung blocking dia. Nah, ini yang saya sebut internal filter.
Sementara kalau saya bicara dengan mereka yang tidak terlalu fanatik, mungkin fan-fan aja. Sehingga apa? Bahasa yang sama diterima oleh orang tersebut berbeda-beda karena di internal filter mereka gitu. Nah, memori juga gitu, pengalaman-pengalaman. Contoh kita pernah jatuh. Ketika kita pernah jatuh, kita akan berhati-hati dengan pengalaman itu. Kita mulai jatuh naik motor, maka kita berhati-hati naik motor. Ketika orang bicara, yuk saya bonceng naik motor, itu langsung di dalam diri kita sudah berproses. Wah, jangan kalau naik motor nanti jatuh lagi. Ya, langsung berproses sehingga apa? Muncullah mungkin dia mimiknya dia penolakan, ya wajahnya sudah mengeras, ya gesturnya sudah memperlihatkan dia menolak. Nah, itu adalah contoh-contoh internal filter. Banyak sekali dalam kehidupan kita dari kecil sampai besar ini, banyak hal pengalaman hidup kita dan sebagainya itu yang masuk dalam otak kita menjadikan internal filter kita. Sehingga apa? Sebuah komunikasi yang mungkin di situ bahasa yang disampaikan adalah hal yang standar, tetapi filter di dalam diri kita membuat itu penerimaan yang berbeda. Nah, itu maksud saya mengenai internal filter. Nah, kita open question lagi deh. Sebelum lanjut, Mbak Tira, silakan. Ada yang mau bertanya atau apa? Dari para partner bicara, ada yang mau ditanyakan? Mumpung open discussion. Silakan. Pak Didi, Bu Ian? Belum. Oh, belum. Oke. Masih menyimak silakan. Ini penyampaiannya Pak Hendrawan luar biasa. Jadi yang mau nanya juga jadi bingung ya, apanya yang mau ditanya. Ya? Karena begitu tajam gitu. Mungkin ini analoginya juga mengena, Pak. Sesuatu yang baru mungkin ya, betul, Ilmu baru, Pak. Tapi krusial Pak Hendrawan. Iya, bagi kami di lapangan. Kalau kita bicara komunikasi, banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan ya. Tapi yang spesifik kita bicara mengenai hal seperti ini mungkin masih jarang ya kita dapatkan. Tapi benar seperti Pak Didi tadi, ini krusial di lapangan. Seringkali itu menjadi sesuatu komunikasi yang seharusnya itu biasa saja normal menjadi krusial. Kok tiba-tiba ada sesuatu nih, ya? Ya, itu. Betul Pak Hendrawan, apalagi kayak kami profesi XR itu kan menjadi corong pengusaha dan juga kadang-kadang menjadi corong manajemen dan kadang-kadang juga lidah karyawan. Ini yang harus bisa secara proporsional dalam berkomunikasi. Nah, ini saya mau sharing sedikit nih mengenai internal filter. Jadi saya pernah kerja dengan pengusaha Jepang, ya. Saya lama di perusahaan itu, hampir 11 tahun saya dengan orang Jepang ini. Suatu saat ada namanya manajer QC. Manajer QC ini dalam tanda kutip dia memang agamanya bagus sekali. Agamanya bagus sekali. Sehingga apa? Dia memberikan ciri-ciri seorang agamis gitu ya di tempat pekerjaan. Jadi dia piara jenggot yang cukup panjang. Gitu ya, celananya juga tidak kena di ke lantai gitu ya, agak di atas dikit gitu. Tapi yang kentara sekali dengan beliau ini, manajer QC ini adalah dia memelihara jenggot yang panjang. Dia ingin memberikan kesan atau mengkomunikasikan kepada lingkungan sekitarnya bahwa dia seorang agamis yang baik, yang kuat. Makanya dia memakai simbol itu, ya tanpa perlu ngomong ke orang langsung tahu, oh ini orang ini agamanya baik. Wah, itu adalah komunikasi, meskipun tidak verbal, ya. Nah, suatu saat presiden direktur dari Jepang ini diganti dengan orang baru nih dari Jepang baru datang. Nah, disinilah mulai muncul problem. Jadi manajer QC ini selalu ngadu ke saya, ya, karena saya di HR gitu. Pak Hendrawan, kenapa ya?
kalau saya ketemu dengan Mr. Tamura, si presidir ini, kok saya selalu dimarahin. Apapun ide saya, salah. Apapun yang saya bilang, salah. Loh, ini baru sekali ini loh. Dulu-dulu ya nggak ada apa-apa dengan Jepang yang lain. Kenapa dengan presiden yang baru ini salah terus gitu? Nah, ini sesuatu yang menarik buat saya karena saya mempelajari NLP ini. Nah, ini ada sesuatu nih yang kita tidak tahu di internal filternya si bapak direktur dari Jepang ini, gitu. Akhirnya saya mulailah mencoba tahu bagaimana kondisinya. Ternyata pada saat itu bahwa sedang marak yang disebut teroris. Ya, sedang marak yang disebut teroris. Stigmanya adalah jelek kalau teroris ya. Nah, masalahnya teroris ini caranya berpakaian mirip dengan manajer QC tadi. Ada jenggotnya, kadang-kadang pakai ya apa itunya, peci ya kayak gitu ya. Ini bukan salah dia, tapi itulah yang ditangkap oleh presiden direktur tadi. Itu masuk di internal filter dia bahwa secara keputusan buat dia orang seperti ini adalah tidak baik. Itu masuk di internal filter dia. Nah, itu juga buah dari apa yang dia pelajari selama ini, membuat sebuah keputusan-keputusan yang ada di dalam benak dia. Sehingga apa? Ketika manajer QC ini menghadap, langsung di otak dia, langsung blocking. Ini orang nggak baik. Semua ide bagus yang masuk dia, langsung ngeblocking. Ini adalah dari orang yang tidak baik, pasti juga idenya nggak baik. Paham ya? Bapak Ibu ya, ini nggak ada yang terlihat karena di dalam kepala dia. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akhirnya mengambil beberapa strategi untuk itu. Ya, contohnya strateginya adalah karena saya sudah bicara ke manajer di situ, nggak mau saya merubah penampilan. Ini nggak boleh diotak-atik. Oke, lalu gimana caranya? Dilakukan cara adalah satu, kalau hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan direktur itu jangan langsung pakai orang ketiga. Yang penting apa? Message-nya ini tersampaikan dan terlaksana. Jadilah dia pakai staff dia pakai orang lain, lewat saya dan sebagainya. Itu solusi waktu itu yang kita ambil, akhirnya dia setuju dan departemennya berjalan dengan baik ya. Itu hanya salah satu contoh aja. Apakah selalu begitu? Ya tidak juga. Case by case ya, kita akan lihat case by case. Nah, kita lebih lanjut bicara internal filter, ternyata adalah bisa terjadi karena pengalaman lampau. Yang itu pengalaman lampau itu bisa karena mengalami sendiri atau itu karena kita mengamati kejadian yang berlaku pada orang lain gitu. Ya. Lalu bisa bahasa, budaya, keputusan-keputusan yang pernah dibuat, nilai-nilai agama, adat budaya, trauma dan sebagainya. Contoh kalau sering jadi bahan apa ya, guyonan gitu kan. Kalau ada perempuan gitu kan, tidak nikah-nikah. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak nikah-nikah? Oh, saya pernah sakit hati, gitu ya, sakit hati dengan laki-laki ini. Dan dia bilang, semua laki itu buaya. Nah, yang buaya padahal cuma satu, saya. Yang lain kan enggak gitu ya. Akhirnya dia melakukan begitu, semua laki-laki itu buaya. Artinya, ketika ada laki-laki yang mendekati dia langsung memblocking. Ada program di dalam otak dia yang membuat dia mencoba untuk menjauhkan diri dari situ. Ya, ini hanya contoh saja. Belum ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak Hendriawan. Pak Ali Lating, silahkan. Pak Ali Lating dari Malang, Pak. Monggo, Pak. Ya, saya tertarik kali itu masalah internal filter tadi.
dan itu banyak terjadi pada Iya, Mas. kebetulan dosen, Pak. Ini Baik. kemarin ada mahasiswa saya, baru kemarin sore, Iya, sekarang ya. dia punya internal filter, ada masalah. Masalah dia kuliahnya tidak selesai, bapaknya meninggal, Coba dia namanya Pak? trauma, dan dia tidak mau kuliah lagi. Pak Junet ya? Dia lagi bingung, Oh, nggih. pikirannya kacau. Sudah meluncur ya? Oke, Nah, oke. saya sudah banyak memberikan beberapa Iya. informasi, coba rubah pikiran kamu, pikiran positif, tapi masih belum. Ini dia janji dengan saya sore lagi mau ketemu, karena pertama mertuanya, kemarin dia cerita, mertuanya nanya, calon mertuanya nanya, kamu sudah punya pekerjaan belum? Jadi dia galau, tapi kuliahnya belum selesai. Dia sudah 7 tahun, masih 40 SKS lah. Terus ini baru pagi tadi saya bilang kau menghadap ke jurusan aja untuk urusan ini, tapi juga nggak bisa. Dan dia WA saya bahwa pacarnya kemarin yang jemput dia minta putus sekarang. Pak, ini ada masalah apa lagi yang saya hadapi? Dia masih trauma, belum bisa mengingatkan internal filternya yang sampai orang tuanya meninggal dan dia tidak mau melakukan apa-apa. Kira-kira solusi apa ini yang harus saya rubah? Internal filter orang-orang. Kan kadang-kadang internal filter itu sangat mengganggu sekali. Bagaimana cara kita merubahnya itu, Pak? Pak Indrawan, ini kan biasanya polanya menggunakan pola NLP ini ya. Menggunakan bagaimana merubah pikiran bawah sadar karena sudah terlalu melekat ini. Ya, tolong penjelasannya, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Ali. Ini Pak Ali sudah masuk ke terapi yang kompleks ini ya. Kebetulan memang saya juga sedang menangani satu orang mahasiswa yang saya lagi terapi karena hal yang sama. Dia tidak punya niat dorongan kuat untuk menyelesaikan kuliahnya atau skripsinya, padahal tinggal skripsi saja. Itu hal yang mungkin menarik ini ya. Ada beberapa hal yang memang saya lakukan nih Pak Ali ya. Pertama adalah kita harus paham kalau kita bicara mengenai motivasi seseorang ya, atau kita bicara mengenai mental block seseorang, kita harus paham benar-benar duduk bersama dengan dia. Yang pertama adalah kita mau pahami mental block dia apa sih? Mental block dia apa sih? Kenapa dia tidak mau menyelesaikan itu? Itu dulu. Coba digali dulu mengapa dia tidak mau menyelesaikan itu. Nah, mental block ini nggak mudah keluarnya, itu harus seperti diskusi. Jadi dia suruh ngomong, ditulis. Apa yang kira-kira jadi mental block dia. Dia ngomong, ditulis. Dia ngomong, ditulis. Terus, biasanya itu ngalor ngidul tuh Pak Ali ya. Ngalor ngidul, dia ngomongnya apa? Mental block itu keluar. Setelah itu, setelah kita tulis, kita coba memperlihatkan ke dia. Ini kita bilang ke dia, ini saya mau bantu kamu untuk menyelesaikan masalahmu. Ya. Nah, dari sekian banyak mental block ini, mana yang kira-kira menurut kamu paling mengganggu kamu saat ini? Gitu. Ya, nanti dari situ kita lanjutkan dengan terapi di mental block itu. Jangan takut bahwa itu sesuatu yang benar atau tidak yang dia pilih. Nggak penting itu. Tapi pada saat itu bahwa sadar dia sudah mau diajak komunikasi. Poin pentingnya itu bahwa sadar dia sudah mau diajak komunikasi. Mengenai belum terbuka sepenuhnya itu hal yang lain. Tapi kita sudah mulai masuk di sini bahwa kita mencoba membantu dia. Nah, nanti kita terapinya banyak. Salah satu yang biasa saya pakai itu memang reframing. Nanti kita belajar di belakang reframing. Reframing itu membuat sesuatu trigger negatif dirubah menjadi sesuatu yang positif. Yang kedua, selain reframing, biasa saya pakai adalah mungkin nggak di sesi ini adalah EFT. Ada teknik EFT yang mungkin bisa dicari di googling itu adalah teknik tapping seperti dengan akupressor gitu ya. Itu saya biasa pakai teknik itu untuk apa? Untuk merilis dulu mental block dia. Nanti pada saat dilakukan baik yang mana aja, bilang ke yang bersangkutan. Nanti apabila terlintas sesuatu ngomong,
terlintas sesuatu yang mengganggu dia ngomong. Karena yang terlintas itu kemungkinan itulah problem utama dia, bukan yang sedang kita atasi. Nah, gitu. Jadi nanti kalau terlintas sesuatu ngomong. Nanti kalau terlintas sesuatu ngomong. Jadi tiba-tiba ketika kita lagi terapi, Pak saya kepikiran nih, langsung ke sana. Kita coba selesaikan, Pak saya kepikiran nih, langsung ke sana. Tekniknya begitu. Itu semakin lama semakin digging, gitu ya, menggali, akhirnya benar-benar kita ketemu masalah yang sebenarnya. Gitu. Ya, itu baru teknik terapinya, Pak. Nanti baru kita melakukan empowerment kepada dia. Kira-kira begitu ya, Baik, Pak Pak. Ali. Terima kasih sudah pencerahannya. Paham saya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Prating untuk pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Kita santai aja. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut nih karena paling tidak harus selesai meta model. Oke, baik Pak. Ya, gitu. Oke, ini adalah meta model. Meta model ini banyak kalau kita bicara di NLP, tapi saya terkait dengan komunikasi, saya hanya bicara mengenai 3 hal ini saja. Yang tadi sudah kita contohkan dengan gambar-gambar, ada generalisasi, ada deletion, dan ada distortion, gitu ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri mengenai teorinya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya generalisasi. Generalisasi. Jadi kalau kita mau ngobrol sama seseorang, kita harus paham pertama, satu, dia punya internal filter. Internal filter ini kadang-kadang itu keluar dalam pola bahasa dia. Pola bahasa dia adalah sebuah pola bahasa yang memang dia inginkan untuk dia keluarkan tanpa dia sadari atau mungkin dia sadari, gitu ya. Pertama, generalisasi adalah merupakan pola bahasa yang digunakan seseorang untuk mengeneralisasi sesuatu berdasarkan pengalamannya. Contoh, kadang-kadang kayak contohnya mahasiswanya Pak Ali, saya nggak tahu yang tadi itu dia kalau dia ngomong dia pakai pola bahasanya apa? Contoh kayak ini, semua orang membenci saya. Dari sini saja sebenarnya kalau kita terperangkap dengan emosi, kita terperangkap dengan istilahnya dekat sekali dengan dia, gitu ya. Itu seakan-akan kita langsung masuk bahwa oh iya orang-orang ini nggak mendukung dia, membenci dia. Padahal kalau kita tarik jarak agak jauh sedikit melihat dia, maka kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam pola bahasa dia. Semua orang membenci saya. Dari sini aja kita harus tahu bahwa salah gitu ya. Apakah iya semua orang membenci dia? Ya, kita langsung tahu kok. Oh, ini ada sesuatu di sini ya. Kenapa dia membilang semua orang membenci dia? Ini hanya contoh saja. Ya, nanti Pak Ali bisa mendengarkan pola bahasa gimana yang dipakai sama mahasiswanya itu. Gitu ya. Baik. Terus contoh lagi, apa yang saya lakukan selalu tidak beres. Umpamanya di mata bos. Apa yang saya lakukan selalu tidak beres, katakan di mata penguji, gitu ya. Oke. Apa yang saya lakukan selalu tidak beres. Coba kita lihat sebentar. Apakah betul bahwa semuanya dianggap tidak beres? Jangan-jangan hanya 2-3 saja yang dari 10, yang 7 dianggap sudah beres. Tapi dia merasakan karena sensitivitas dia bahwa semuanya tidak beres, gitu ya. Nah, berikutnya ini. Ini biasanya cewek ini ya. Mbak Tira itu untung belum ini. Karena istri saya biasanya begitu. Oh, orang gemuk itu jelek gitu. Orang gemuk itu jelek katanya gitu. Oh ya, yang benar. Banyak kita lihat perempuan yang dalam hal ini kita bilang gemuk itu ya kelihatan menarik, cantik kan ya, gitu. Nah, ketika bilang begitu kita langsung berpikir, kenapa, ada apa di benak dia, pengalaman dia sehingga dia bilang gemuk itu jelek. Nah, gitu. Ini prosesnya ya.
Sama seperti tadi Pak Ali ya. Semua orang membenci saya. Apa yang saya lakukan tidak beres. Akhirnya kita coba digging nanti nih. Apa yang ada maksudkan semuanya ini? Gitu. Ya. Kepandaian kita adalah di sini, di pola komunikasi dalam melakukan ini. Menangkap dan melakukan pendalaman. Gitu ya. Yang berikutnya adalah orang tua saya tidak pernah mau tahu apa yang saya inginkan. Ini anak-anak nih, bisa begitu nih, anak kita nih. Wah, papa nih nggak pernah perhatian. Wah, papa nih apa-apa adik ini yang diperhatikan. Ya, macam-macam ini. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah belajar mengenai pola bahasa, ini kasih tahu nih, oh ini ada sesuatu nih. Apakah anak saya ini mau diperhatikan? Apakah anak saya ini ada trauma mengenai kejadian apa? Kait orang tua atau apa? Nah, ini kita harus paham ya. Kira-kira itu. Nah, lalu berikutnya saya ingin kita sharing. Ya, Mbak Tira, para peserta, kita nggak ada yang ahli di sini. Yuk, mari kita temukan pola bahasa generalisasi di keseharian kita. Silakan. Bisa sharing. Contohnya ini. Silakan. Halo? Ya Pak, sedang proses berpikir Pak. Oh iya, kalau saya bilang tadi, kalau selesai materi ini Anda semua diem saja, selesai materi ini selesai ya selesai, hilang. Ingat juga kagak nanti gitu loh. Makanya harus TikTok nih, TikTok gitu ya. Monggo. Karena ini nanti bermanfaat nih kehidupan kita. Pak Ali, ada yang mau dicontohkan? Kalau begini benar nggak ya Pak? Semua gadis Bandung cantik-cantik. Oh iya, itu generalisasi. Ya, bener ya? Iya. Jujur saya waktu ke Bandung saya kaget loh. Kok bisa cantik-cantik semua? Yang di pinggir jalan juga cantik. Saya aja yang cewek ini sendiri apa insecure. Iya. Sementara yang kamu lihat yang cantiknya, yang nggak cantiknya juga ada kan ya? Ya, tapi namanya perempuan ya cantik lah ya. Oke, yang lain? Yang lain mungkin Ditulis coba saja. coba saya lihat di chat box ya. Apapun yang saya dari Pak Didi Rudi, apapun yang saya lakukan selalu salah. Oke. Nah, baru satu Pak. Yang lain mungkin bisa sharing di chat box atau mau open mic nggak apa-apa. Dipersilahkan. Selain Pak Didi Rudi ada lagi? Sepertinya contohnya 2 dulu, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Ini adalah metamodel yang kedua dalam komunikasi yang sering terjadi adalah deletion. Deletion. Pola bahasa yang digunakan dengan menghilangkan atau menghapus sebagian informasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kadang-kadang pola bahasa ini itu ada yang disengaja maupun yang tidak disengaja terkait dengan kebiasaan maupun apa yang ingin disampaikan oleh bawah sadar ya. Memang kali ini saya tidak terlalu dalam membahas mengenai apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nanti next time kalau kita ada waktu ya. Contoh, seorang pimpinan bertanya kepada bawahannya, bagaimana? Apakah proposal project A kemarin sudah beres sampai Rabu depan? Ya nanya nih pimpinannya, apakah proposal project A kemarin sudah beres sampai Rabu depan? Nah, anak buahnya menjawab, beres Pak. Coba kita lihat. Ini sebuah komunikasi yang kadang-kadang berbahaya. Kenapa? Satu, yang bersangkutan ngomong beres Pak, itu kemungkinan satu adalah ya, dia yakin akan beres.
Ya, dia yakin bertanggung jawab sampai beres. Atau beres Pak ini kita lihat gesturnya, wajahnya, gerak-geriknya. Jangan-jangan untuk menghindar. Menghindar supaya tidak terus ditekan, ditanyain, maka beres Pak. Sambil dia mencari cara untuk nanti menghindar gitu loh. Ya, ini waktu di factory dulu saya sering mengalami hal yang seperti ini gitu. Selesai nggak nanti jam 3? Ya Pak. Tapi ya Paknya ini kita sudah kadang-kadang udah dapat feelingnya nih. Wah, ini udah main-main nih. Sebenarnya dia nggak yakin juga selesai gitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, mereka mengatakan saya tidak cocok dalam berbisnis. Mereka mengatakan saya tidak cocok dalam berbisnis. Oke, kalau kita melihat ini, kita harus berhati-hati. Ini adalah sesuatu yang dihilangkan atau sengaja disamarkan, gitu ya. Kita bicara mereka. Siapa mereka itu? Ya, jadi siapa yang bilang kamu nggak cocok dalam berbisnis? Oke, nah ini ada sesuatu yang mereka samarkan, hilangkan ini. Yang kedua, bisnisnya apa? Mereka mengatakan saya tidak cocok dalam berbisnis. Kamu dibilang tidak cocok bisnis dalam bisnis apa? Kan nggak jelas ini ya. Ada sengaja dihilangkan di sini. Lalu yang dihilangkan juga di sini biasanya tidak semerta-merta mereka bicara seperti ini. Pasti ada uraiannya, gitu. Ada uraiannya yang perlu kita dalami lagi. Oke, berikutnya adalah dia melukai saya. Oke, ini sama ya. Dianya dia siapa ini? Yang dilukai apa? Nah ini bisa jadi distorsi juga ini. Bisa jadi distorsi. Karena apa? Yang dilukai apa nih? Yang dilukai batinnya atau yang dilukai fisiknya? Apa yang dilukai itu adalah prestasi kerja kita. Ini nggak jelas ya. Bisa terjadi distorsi juga ini selain di lesson. Saya merasa tidak nyaman. Aku takut. Oke, lihat aku takutnya pasti ada sesuatu di belakangnya. Takut apa? Kenapa? Aku tidak tahu. Wah, kamu hebat sekali. Ini orang kalau dibilang, wah kamu hebat ya. Seneng nih. Ya, langsung seneng. Tapi apa maksudnya hebat nih? Hebatnya apa nih? Hebat ngeles atau skill tertentu atau apa gitu ya? Dia memang lebih pintar. Saya sudah mengerti. Nah, ini pola-pola di lesson dalam keseharian kita. Oke? Baik, sampai di sini. Silakan. Saya sebenarnya ingin sambil berpikir bersama ya. Kita temukan di lesson di kehidupan sehari-hari kita. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Saya udah kedapat nih Pak satu contoh. Ya, iya. Silakan. Kemarin saya nonton film Dilan. Kasihan Dilannya diputusin Milea. Waduh. Boleh nggak Pak? Iya, monggo silakan. Boleh ya, bener ya. Kan belum jelas kenapa alasannya diputusin kan. Jadi ada kalimat penting yang dihapus, informasi yang dihapus, alasan kenapa putusnya mereka begitu ya. Betul. Oke. Ada alasan di balik itu. Ini yang dalam sebuah komunikasi, kalau ingin kita komunikasi itu efektif, ya kita harus tahu benar-benar, ya seperti itu. Yang lain, silakan. Yang lain boleh. Sepertinya sedang proses berpikir juga Pak. Oke, ini memerlukan proses berpikir ya. Iya Pak. Ya, memang nggak bisa langsung ketika keluar ya. Makanya kalau online ini kadang-kadang memang begitu. Kita keterbatasan ya, ada keterbatasan. Betul. Oke, ini ada beberapa contoh di lesson. Ya, nanti dibaca sendiri aja. Ya, ada simple deletion, ada comparative deletion gitu ya. Saya kira ini tidak terlalu penting kita terjebak dalam apa?
kata-katanya, tapi yang paling kita penting bahwa kita tahu dalam percakapan kita kadang-kadang ada yang disebut delation dan kita harus waspada di dalamnya, ya. Oke, sekarang kita masuk kepada distorsi. Distorsi merupakan sebuah pola bahasa yang digunakan seseorang ketika di mana sebuah informasi menjadi menyimpang pemaknaannya. Apa yang disampaikan berpotensi menciptakan makna tersendiri yang lain, meski kenyataannya mungkin tidak begitu. Jadi, apa yang ingin disampaikan diartikannya berbeda, ya. Ketidakjelasan dan penyimpangan makna bisa menyebabkan kebingungan yang ujungnya pada akhirnya terjadi gagalnya komunikasi karena si penyampai dan si penerima mendapati makna yang berbeda, ya. Ini hanya dirupakan saja sesuatu yang tidak terdistorsi. Contohnya adalah pola seperti ini, kotak-kotak bujur sangkar, dan ketika melewati sebuah pengamatan yang sifatnya adalah seperti sebuah cermin cekung yang cermin cembung gitu ya, ada focusing dan ada pelebaran gitu ya, itu seperti itu kira-kira itu sudah menyimpang dari apa yang sebenarnya ada. Contoh distorsi ini yang simpel saja, yang simpel. Aku pusing hari ini. Kata-kata pusing maknanya banyak, ya. Pusing memang pening, kepalanya pusing, pening, atau pusing karena nggak punya duit, bingung, gitu pusing itu, atau pusing karena harus ketemu bos hari ini sementara kerjaan belum beres dan sebagainya. Ya, jadi kata-kata pusing ini bisa ditangkap berbeda-beda sama orang. Nah, pemaknaannya bisa berbeda-beda, itulah namanya distorsi. Ini membingungkan. Nah, apa yang membingungkan ini? Ya, di sini ada sesuatu yang di-delete ini, gitu. Ketika kita tidak mencoba memasuk ke sini, maka maknanya bisa distorsi, bisa kemana-mana nih, ya, gitu. Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari metamodal ini? Pertama, bahwa kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka kita harus ingat bahwa itu selalu ada yang namanya internal filter di lawan bicara kita. Sejauh kita melihat bahwa kita konfirmasi itu tidak melenceng sesuai dengan maksud kita, itu sudah aman. Yang kedua, perlu kadang-kadang kalau kita ingin menjadikan komunikasi kita efektif, kita mencoba mengenali metamodel lawan bicara kita. Berusaha menggali informasi atau mengembangkan pola komunikasi sesuai lawan bicara kita, ya, setelah kita mencoba mengenali 1 dan 2 itu. Nah, yang paling penting dalam komunikasi, baik ini lewat NLP maupun cara apapun, metode apapun, bahwa selalu kita bicara konfirmasi dan kesimpulan bersama bahwa iya, ini yang dia tangkap dari komunikasi dengan kita. Oke. Saya kira mungkin materinya cukup segitu dulu ya, Mbak. Baik, Pak. Karena ini sudah 10.42 ya, kita coba open discussion deh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Hendrawan atas materinya yang menarik sekali. Tadi juga ice breaking-nya juga seru sekali. Bikin melupakan sedikit tugas hari ini.
karena hari Jumat ya, hari penutupan kerja, besok libur. Nah, baik, kepada para partner bicara, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi bersama. Saya tanya lagi Pak Hendriawan, Pak Ali Lating. Oke, siap, Pak Baik. Ali Lating. Tadi yang penting kita mampu mendeteksi internal filter seseorang. Ya. Kan itu sulit sekali, Pak. Tapi kita bisakah menggunakan dasar analisa internal filter seseorang dari karakter melankolis, koleris, dan lain sebagainya, atau juga apakah bisa melalui pola pikir visual, kinestetik, maupun audiovisual, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan internal filter mereka. Apakah itu bisa jadi rujukan untuk kita mendeteksi internal seseorang? Iya, betul sekali nih Pak Ali. Jadi macam-macam yang kita bisa lakukan ya. Jadi contoh tadi kita bicara VAK-nya. Oh, kalau kita sudah belajar VAK, langsung kita tahu oh ini pola orang visual, orang auditori, orang kinestetik. Biasanya orang visual itu dia kalau bicara orang visual artinya fungsi sensorik yang paling berfungsi di dia itu adalah melalui visual, kan? Nah, kita coba kenali juga dari internal filter dia terkait lebih ke visualnya dia. Itu. Kadang-kadang orang visual umpama saja nih ya, contoh yang simpel saja mengenai orang visual. Orang visual itu internal filternya, dia akan tidak suka dengan orang yang jorok. Gitu ya. Dia tidak suka orang yang berpakaian sembrono. Dia tidak suka dengan orang yang katakanlah punya jenggot, kumis itu nggak rapi, rambut nggak disisir. Kalau pakai pakaian itu nggak matching. Itu sudah sebuah internal filter, salah satunya, gitu ya. Dari tipe VAK dia itu sudah internal filter. Jadi ini apakah kita terus harus menyesuaikan diri? Tidak, karena kita lihat seberapa kepentingannya. Kalau kita mau ketemu dengan orang yang di situ kita punya ekspektasi besar terhadap sesuatu, maka disitulah kita digging, kita gali internal filter dia. Kalau umpamanya kita mau ke mall, ya kita nggak mungkin menyesuaikan dengan orang semall kan gitu. Tapi kalau kita mau ketemu dengan rektor umpamanya ya, dengan harapan rektor ini nanti ada sebuah proposal yang kita akan disetujui oleh dia, ya kita gali internal filter dia. Supaya itu memudahkan sebelum masuk ke materi yang akan dibahas. Seperti itu kira-kira ya Pak Ali ya. Baik, bagus. Terima kasih Pak. Paham saya. Ya, makasih Pak. Monggo yang lain, silakan. Nah, tadi ada chat dari Pak Slamet Harun menanyakan bagaimana bicara yang efektif dan jelas sehingga bisa langsung diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Monggo Pak Hendriawan. Oke, ini kembali lagi ya. Jadi gini, makanya kan kalau dalam buku-buku atau seminar sering ada kata-kata the art of communication gitu ya. Jadi komunikasi itu adalah sebuah seni, kan gitu. The art of communication. Artinya apa? Namanya seni. Setiap orang itu mempunyai pola sendiri-sendiri yang dia dari pengalaman dia akan berbicara bahwa oh ini adalah sesuatu yang saya bisa pakai dan itu efektif. Nah, dalam hal ini hari ini saya hanya bicara mengenai bagaimana approach dari pada NLP, ya. Bagaimana efektif itu? Efektif itu kan sebenarnya mudah. 100% yang kita inginkan itu diterima dan dipahami 100% kan seperti itu. Contoh nih ya, mungkin bapak-bapak di sini ada Pak Ali, ada Pak Budi, gitu ya. Pulang kerja gitu kan, pulang kerja di rumah. Istri melihat oh bapak pulang ini, kita nggak pakai ngomong, ya, kita hanya melihat dia, langsung istri tahu oh bapak ini perlu disediakan air panas buat mandi. Loh, ini efektif nggak? Ini efektif sekali. Kenapa? Dia sudah kebiasaan kalau bapak pulang wajahnya seperti itu, tatapannya seperti itu, dia ingin mandi air panas, contohnya gitu. Ini adalah komunikasi yang efektif. Apakah bisa serta-merta? Tidak, kita harus membangun dengan lawan bicara kita.
Kita kenali lawan bicara kita tadi ya, kita bicara metamodelnya, internal filternya, bicara VAK-nya, kita kenali dia. Semakin kita menguasai ilmu-ilmu itu, maka pola komunikasi itu menjadi sesuatu seni buat kita. Kita langsung tahu, oh, saya harus begini, saya harus begini. Contohnya apa? Kalau kita bisa bicara komunikasi kan bukan hanya bicara dua orang. Kadang-kadang kita bicara training, seminar, pidato, itu kan komunikasi ya. Komunikasi. Nah, itu masing-masing punya gaya. Jadi begitu ya, Mbak. Jadi kalau kita bicara komunikasi yang efektif adalah bagaimana usaha kita membuat 100% ide kita bisa diterima gitu. Dan itu bukan hal yang bisa disamaratakan. Kenapa? Karena tiap orang berbeda. Tiap kondisi, case berbeda. Disitulah seninya kita belajar berkomunikasi. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendrawan untuk penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi oleh para partner bicara? Kalau tidak ada, saya sudahi ya sesi diskusi bersama kita hari ini. Oh, oke, Mbak Tira? Ya, Pak. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah selesai, Pak. Atau sedikit, saya mau tambahin sedikit saja. Oke, boleh, Pak. Mengenai VAK nih, karena ini penting. Tadi disinggung oleh Pak Ali Rating mengenai VAK. Oke. Ini adalah tipe seseorang. Jadi sekilas saja mengenai VAK, bahwa VAK itu terkait dengan 5 panca indera kita, di mana ada 2 akhirnya digolongkan menjadi 3, visual, auditory, dan kinestetik. Apa maksudnya? Ketika kita bicara dengan seseorang, seseorang itu menangkap itu melalui panca indera, baik secara visual, auditory maupun kinestetik. Gerak-gerik kita ditangkap, suara kita ditangkap, ya, penampilan kita ditangkap. Nah, hati-hati. Akhirnya orang itu ada yang punya kecenderungan mana yang lebih aktif di dia. V, A, atau K. Contoh nih ya, contoh sekali, ini sebentar saja, mengenai, ini, oke, gini aja. Kalau kita ini seorang kinestetik, istri kita seorang visual. Beruntunglah bapak-bapak yang punya istrinya visual. Kenapa? Kalau istri Anda visual, rumah Anda saya garansi bersih. Karena dia tidak akan nyaman dengan rumah yang kotor, visual itu. Dia akan selalu mintanya sesuatu bersih. Kamar bersih, semuanya bersih. Tetapi cilakanya nih ya, kalau kita kinestetik itu nggak penting Pak, kebersihan dan sebagainya. Buat orang kinestetik yang penting perasaannya nyaman. Jadi kalau orang kinestetik pulang rumah, itu pinginnya disambut. Sama istri, sama anak, disambut. Itu kinestetik senang sekali. Dan nanti kinestetik kadang-kadang perlu waktu sendiri menyendiri. Contoh dia ada kopi, baca koran sendiri, menikmati sendiri, itu adalah kinestetik. Sementara orang visual, ini bersih. Nah, ketika orang kinestetik pulang, nih bapaknya kinestetik ini umpamanya ya, wah, dia akan naruh bajunya, apanya itu seenaknya saja. Orang kinestetik mah nggak peduli. Yang penting saya tenang kok, saya maunya gerah, saya buka ini dan sebagainya gitu. Taruhlah sembarangan. Istrinya seorang visual. Lihat udah dibersihin rumah dan sebagainya, bapak pulang berantakan lagi. Apa yang terjadi? Perang dunia. Perang dunia, marah. Ya, bapaknya dimarahin, ini kok ini dibuang gini. Sementara orang kinestetik maunya tenang, damai hatinya. Ketika diceramain, gimana kira-kira? Panas. Karena orang kinestetik mainnya perasaan. Ya, akhirnya berantem lah gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa dihindari. Gimana? Ketika kita mulai menyadari bahwa ada yang disebut VAK ini. Ada tipe V, A, dan K. Ketika kita menyadari bahwa kita berbeda dengan orang lain, maka itu akan menjadikan kita melakukan sesuatu supaya tidak terjadi permasalahan tadi. Nah ini, contoh orang visual. Orang visual ini jangan sampai diganggu terkait dengan penampilannya. Ya, contoh, orang visual banget itu sangat-sangat memperhatikan penampilannya, umpamanya cara bersisirnya. Itu kalau nyisir dia bisa berapa tarikan itu, ya supaya rapi gitu kan, pakai minyak rambut dan sebagainya. Nah,
Sementara orang-orang kinestetik kalau datang cuek aja, masa bodoh teing gitu kan. Dia pakai baju itu mungkin seenaknya dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan ketika kita melakukan training atau public speaking atau sebagainya di depan umum. Ketika Anda seorang kinestetik, hati-hati. Anda akan cenderung seenaknya berpakaian sebagai seorang trainer, sebagai pembicara dan sebagainya. Sementara publik Anda banyak orang visual. Begitu Anda muncul di depan dalam kondisi yang seperti itu, maka terjadi penolakan awal oleh orang visual ini. Gila ini pembicaranya kiri banget, jorok banget, dan sebagainya. Karena apa? Perbedaan tadi. Terus gimana kinestetik? Dia cobalah sedikit-sedikit ketika kita jadi penjara menjadi lebih sedikit rapi. Tapi kinestetik punya kemampuan apa? Gesturnya, dia bisa memainkan gesturnya itu yang menarik kalau orang kinestetik. Jadikanlah ini kekuatan ketika kita menjadi pembicara, ya. Itu. Visual juga begitu. Visual dia selalu mencoba untuk kalau kita bicara materi dan sebagainya selalu di situ ada warna-warna, ada gambar dan sebagainya. Itu untuk menarik orang visual. Orang auditori gimana? Beruntunglah Anda ketika Anda jadi orang auditori. Kenapa? Orang auditori itu kalau ngomong itu enak didengar. Orang auditori itu ada lagunya kalau ngomong. Katanya ada nyawanya kalau ngomong. Itu orang auditori. Ngomongnya enak ya. Kalau kita bicara penyiar-penyiar radio apa itu biasanya orang auditori. Enak banget didengar suaranya ya. Tapi dia tidak bisa dikejar-kejar cepat-cepat. Dia punya sendiri caranya, langgamnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kelebihan ini visual, auditori, dan kinestetik kita harus pakai dalam ketika kita berkomunikasi. Dan paling penting kita ingat bahwa ketika kita orang kinestetik belum tentu semua orang kinestetik. Demikian juga yang lain. Kita bisa antara VAK, lawan bicara kita juga ada di antara V dan A dan K. Begitu. Saya kira tambahan sedikit dari saya, Mbak Tiran. Mantap Pak Hendrawan, bagus dilengkapi. Sukses. Ya, terima kasih Pak Ali kalau ada manfaat. Baik Pak, Pak mohon izin ada satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, monggo. Sebagai penutupan ya. Dari Pak Miswanto mohon izin bertanya Pak, bagaimana menghilangkan internal filter Pak? Oke, jadi gini. Sangat bagus ketika kita menyadari kita punya internal filter itu yang tidak produktif. Artinya tidak produktif itu bisa mengganggu ketika kita berkomunikasi atau ketika kita menghadapi sebuah masalah. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan terapinya kan gitu, menghilangkannya. Yang pertama, tentukan dulu apa ini yang mau kita selesaikan, yang mau kita atasi, apa dulu. Karena itu nanti tekniknya banyak, ya, tekniknya banyak. Kebetulan memang karena sedikit ini waktu yang ada, saya hanya sharing satu nih Mbak ya, mengenai teknik di NLP untuk mengatasi internal filter ini, terapi. Ada yang disebut imagery visualization gitu ya. Jadi melakukan visualisasi gitu. Contoh gini, di internal filter kita ini lebih ke terapi karena NLP itu awalnya saya bilang NLP itu adalah terapi yang bisa dipakai di mana aja. Contoh nih, di internal filter kita ketika kita sering dimarahin oleh atasan, bapak sering dimarahin oleh atasan, maka internal filter kita langsung masuk di situ pengalaman. Jadi di dalam internal filter itu ada yang namanya pengalaman di dalamnya, experiences. Pengalaman kita bahwa kalau saya masuk berbicara ke atasan, pasti saya dimarahi. Saya dimarahi. Itu sudah masuk menjadi sebuah program di dalam pikiran kita. Kalau saya bicara sama atasan, pasti saya dimarahin. Nah, ketika kita ini sudah merasa selalu dimarahin, beda dengan orang yang feelingnya nothing tulus gitu ya. Itu sudah kelihatan dari gesturnya, cara ngomongnya dan sebagainya itu sudah kelihatan nggak sama gitu. Dan itu yang membuat trigger juga buat atasan bahwa akannya dimarahin terus gitu loh, ya salah ngomong, salah ini dan sebagainya.
karena internal filter ini. Nah, bagaimana? Ada teknik namanya tadi imagery visualization gitu ya. Nah, ini teknik simpel yang biasa saya kasih ke anak-anak muda nih ya, gitu. Contoh begini. Coba pejamkan mata sebentar. Coba cari tokoh komik kah, kartun kah, dan sebagainya yang Anda sukai atau lucu. Ya, pejamkan. Coba gambarnya ada sebelah mana? Boleh ditulis ya. Pejamkan mata. Oke, terus munculkan sebuah tokoh yang Anda sukai yang lucu. Muamanya Mickey Mouse kah? Siapa kan gitu ya? Yang Anda sukai, munculkan. Oke, contoh Mickey Mouse lah ya. Mickey Mouse itu kucing ya. Tikus ya. Oke. Tikus ya. Munculkan. Nah, gambarnya ada di sebelah mana? Ketika Anda memejamkan mata itu gambarnya ada muncul. Apakah di depan Anda persis, di kanan persis, di kanan atau di kiri? Itu pasti ada. Oh Pak, gambarnya saya nggak tahu. Usahakan ada di situ. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke? Setelah itu sudah selesai. Anda nikmati kalau Anda seperti melihat film kartun itu, gitu ya, lucu dan sebagainya. Nah, habis itu apa? Munculkan atasan Anda yang Anda takutin tadi. Gambarnya sebelah mana? Katakanlah yang tadi Mickey Mouse ada di kanan. Atasan Anda yang Anda takutin itu ada di sebelah kiri. Oke? Tetap sambil memejamkan mata. Ini bagus buat orang-orang yang visual ya. Orang visual. Itu tarik dua gambar itu menyatu di depan Anda, persis. Tarik gambarnya, dua-duanya, kartun yang Mickey Mouse di kanan tadi, dan atasan yang Anda takutin di kiri, tarik gambarnya persis bertemu di tengah dan melebur. Melebur tuh gini. Mungkin nanti bayangan Anda, atasan Anda, telinganya kayak Mickey Mouse, hidungnya kayak Mickey Mouse, ada apa tuh? Apa namanya? Yang rambutnya itu ya, gitu ya. Nah, udah. Anda nikmatin di situ. Terus ada tambahkan warna apa yang Anda sukai. Oh, saya suka warna katakanlah wajahnya warnanya hijau, kasih warna hijau. Udah nikmatin di situ. Udah setelah itu simpan. Maksudnya simpan, ngomong dalam hati, saya simpan di dalam bawah sadar saya. Oke? Nanti kalau saya ketemu atasan saya akan saya tarik. Nah, ini pernah saya lakukan. Ini. Ini adalah menghilangkan salah satu internal filter ya. Anak buah saya dulu saya lakukan sehingga ketika dia ketemu lagi sama atasan sering marahin itu, dia langsung senyum itu, senyum ketawa itu. Dia langsung kaget juga, langsung lapor saya, Pak, biasanya saya kalau ketemu lah saya langsung kayak mau nangis Pak. Ini langsung saya ketawa. Nah, atasannya begitu lihat dia seneng ketawa, dia juga ikut seneng gitu loh. Ini biasanya anak ini kalau ketemu saya langsung ketika ketakutan dan sebagainya, ini kok gembira gitu. Ternyata itu teratasi dengan salah satu teknik tadi ya, visual imagery gitu ya, imagery visualization. Itu sih Mbak Tira ya, satu saja teknik yang saya share. Rekomendasikan lagi ini Pak. Narsumnya ini Pak. Kenapa Pak Ali? Narsumnya kan direkomendasi untuk kapan lagi. Mantap betul ya Pak Ali. Ya, silakan lanjutnya. Cukup Pak, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi tadi itu pertanyaan penutup ya Pak. Baik. Oke, terima kasih atas partisipasi dari para partner bicara sekalian dan juga pembicara kita hari ini luar biasa sekali. Membuat kita senyum-senyum tipis tentang pembawaan materinya. Sukses selalu ya Pak Hendrawan ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Nah, itu tadi segmen diskusi bersama kita hari ini. Semoga jawaban dari pembicara kali ini sesuai dengan harapan partner bicara sekalian.
Oke, para partner bicara sekalian, sekarang kita masuk ke sesi foto virtual. Nah, dipersilakan kepada para partner bicara untuk membuka kamera. Atau mungkin ada yang kesulitan, boleh open mic. Monggo. Oke, saya tunggu 30 detik ya. Saya beri waktu 30 detik. Atau kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh open mic sekarang. Sepertinya sudah setengahnya nih ya, terbuka ya. Oke, 20 detik lagi. Dan yang cantik. Yang bapak-bapaknya, monggo sisiran dulu. Oh, ada Mbak Fitri nih. Halo Ibu Fitria. Di kantor ya, Bu. Oke, sudah ya, sepertinya sudah semua. Kita bagi ikut jadi belajar, Pak Hen. Oke, siap ikut belajar. Oke, kita bagi 3 sesi ya, Bapak Ibu. Sesi pertama, boleh foto senyum lebar semuanya? Saya ambil fotonya ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, foto kedua. Senyum apa ya? Bagaimana? Semangat gitu ya? Bebas, oke? 1, 2, 3, semangat. Oke, luar biasa sekali. Yang terakhir. 1, 2, 3. Semangat lagi. Oke, semangat. Semangat Jumat. Jumat Barokah. Jumat Barokah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah ikut berpartisipasi. Oke, karena foto virtual sudah selesai, kini kita masuk ke sesi penutupan. Baik, para partner bicara sekalian, dengan berakhirnya segmen foto virtual, maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini dalam acara Bicara. Terima kasih atas atensi dan partisipasi para partner bicara sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara berlangsung. Untuk meningkatkan kinerja kami ke depannya, silahkan mengisi form evaluasi di link bit.ly/evaluasi bicara. Dan ikuti Instagram First Time Job Training Institute di First Time Center untuk mengetahui informasi terbaru seputar dunia kerja serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan upskilling dan reskilling Anda. Akhir kata dari saya, Fatira sebagai MC mohon undur diri dari hadapan para partner bicara. Sampai jumpa di acara bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai ketemu.